Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan segenap muslimin muslimat dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan keridhaannya dan kecintaannya, dengan hujan nikmatnya dan rizkinya, dengan hujan hidayahnya dan taufiknya, dengan hujan segenap anugerah dan kebaikan yang hissi, yang ma'nawi, duniawi dan ukhrawi. Para jamaah sekalian, di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah karena tidak ada yang mampu menggerakkan hati, menggerakkan jasad, menggerakkan anggota tubuh, menggerakkan lisan, menggerakkan pikiran, baik kepada kebaikan maupun kepada keburukan, kecuali hakikatnya adalah Allah. Maka kita tidak sekonyong-konyong ada, kecuali kita ini diadakan oleh Allah. Kita tidak sekonyong-konyong hidup, kecuali dihidupkan oleh Allah. Kita tidak sekonyong-konyong berfungsi semua anggota tubuh kita sehat, kuat, cerdas, kecuali itu semua dikehendaki oleh Allah. Itu semua dibuat oleh Allah, dikerjakan oleh Allah dengan kekuasaannya dan kehendaknya. Tidak sekonyong-konyong kita jadi manusia, terkecuali dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Tidak sekonyong-konyong kita bisa menikmati warna-warni nikmat yang tak terhitung, terkecuali Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mengaturnya segalanya. Maka kita diperintahkan oleh Allah melalui utusan-utusan Allah
harus mengenal Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengurus kita? Yang mengatur segala suatu kita. Siapa yang menciptakan semua fasilitas kehidupan? Dari mulai manusia diciptakan, dari manusia pertama yang diciptakan, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang mana semua fasilitasnya lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia dan yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia ini dipenuhi, bukan cuma kebutuhannya saja, tapi hawa nafsunya juga dipenuhi oleh Allah. Sehingga warna-warni keinginan yang kita inginkan, dari mulai bangun tidur sampai tidur, diberi oleh Allah. Itu semua diciptakan oleh Allah. Itu semua diatur oleh Allah. Allah tidak menciptakan apapun yang ada pada jasad kita. Allah juga tidak menciptakan alam batiniah kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pula segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh semua anggota tubuh, oleh batiniah ini. Bahkan bukan cuma yang dibutuhkan, juga yang diinginkan oleh hawa nafsu. Malah kebanyakan dalam kehidupan kita ini yang kita rasakan, kebanyakan dipenuhi hawa nafsu kita. Dan jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan kita. Karena yang kita butuhkan dan yang kita inginkan tidak sama. Kalau yang kita butuhkan berarti sesuatu yang penting. Ya. Kalau yang kita inginkan, kan, yang diinginkan oleh hawa nafsu, ini urusannya masalahnya dengan kesenangan. Walaupun kita tidak membutuhkannya. Apa yang dibutuhkan coba oleh kita? Kita telaah. Kita telah. Terus kita bandingkan dengan yang kita inginkan. Masya Allah. Allah. Kebaikan Allah. Kedermaannya Allah. Allah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan jauh lebih banyak. Coba tanyakan kepada semua anggota tubuh kita, dari mulai mata, melihat dan merem. Ada dua, ada kebutuhan,
ada keinginan hawa nafsu, mana yang lebih banyak? Membuka mata, melihat ke sana kemari gitu kan? Membutuhkan enggak? Enggak, sebetulnya saya ini enggak membutuhkan melihat itu, melihat ini. Tapi ini jadi kesenangan saya. Saya lihat itu saya jadi senang saya ini. Kan? Sebaliknya meremnya juga. Ada merem kebutuhan, ada merem kesenangan. Kan? Tanya kepada telinga, periksa oleh kita. Tanya kepada hidung, tanyakan kepada bibir, kepada gigi, kepada lidah, kepada mulut, sampai kepada perut. Tanyakan kepada tangan, tanyakan kepada kaki, tanyakan kepada pantat, tanyakan kepada farji. Tanyakan kepada semua anggota ini, kulitnya, bulu-bulunya, rambutnya, kan? Lalu di alam batiniyah, dalam akal, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan apa yang kita butuhkan untuk difikirkan. Dan apa yang kita inginkan, sehingga kita merasa senang, menghayalkannya senang, memikirkannya senang, itu kan? Padahal saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh mikirin itu. Tapi dengan mikirin itu, ini menjadi kesenangan saya. Dan fahami oleh kita. Bahkan pada akhirnya jasmani dan batiniah kita ini lost control. Saking apa? Saking banyaknya nikmat dari Allah. Dan Masya Allah, saking sempurnanya pemberian Allah, fungsi-fungsi pada jasmani dan rohani ini. Dan lalu kaitannya dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh seluruh anggota jasmani kita, oleh alam batiniah kita, akal kita, hati kita. Akhirnya kita lost control, keluar daripada jalur yang dibolehkan oleh Allah, kan? Allah subhanahu wa ta'ala membuat 5 jalur dalam kehidupan manusia di dunia ini. 1 jalur yang diwajibkan oleh Allah. Di dalam menggunakan semua fungsi-fungsi jasmani dan akal kita, hati kita ini, kan? Tanya oleh kita, apakah kita gunakan di jalur yang diwajibkan? Kalau kita bisa melakukannya, bisa menggunakannya di jalur yang diwajibkan, berarti beruntunglah semua anggota tubuh ini. Beruntung. Kenapa beruntung? Karena bisa mengabdi kepada Tuhannya, bisa beribadah kepada Rabbnya, dan akan mendapatkan ganjaran dari Tuhannya, mendapatkan keridhaan dari Tuhannya, mendapatkan cinta dari Tuhannya, dan akan semakin dekat dengan Tuhannya, dan dijanjikan akan bertemu dengan Tuhannya. Allah.
mendapatkan warna-warni anugerah dari Tuhannya di dunia, di kubur, di akhirat. Allah. Lalu lihat lagi, jalur yang kedua adalah jalur sunnah. Ya, jalur sunnah. Kalau semua fungsi anggota ini dan alam hati, alam pikiran kita gunakan di jalur sunnah, ini juga jalur yang beruntung. Beruntunglah kita, karena ada pada jalur ibadah, jalur pengabdian. Selama ada dalam jalur ibadah, jalur pengabdian, maka kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah ridha, Allah cinta dengan apa yang dilakukan oleh jasmani dan batiniah kita. Allah mengganjar, Allah memberkahi, Allah menyayangi, Allah mengampuni, Allah menghormati. Allah. Ini jalur yang kedua. Yang ketiga, ada jalur namanya jalur boleh. Yang ketiga ada jalur boleh. Ya. Kalau kita menggunakan fungsi jasmani dan fungsi rohani kita di jalur yang boleh, kan? Kita tidak akan mendapatkan ancaman Allah. Kita tidak akan berhadapan dengan siksa Allah. Namun kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kan? Tidak seperti ketika kita di jalur wajib dan sunnah. Allah tidak memberikan pahala. Nah, ini jalur boleh disebut jalur jawaz, jaiz, mubah, kan? Ini batas terakhir. Batas terakhir jalur, kan? Ingat, batas terakhir jalur as-siratal mustaqim. Batas terakhir jalur as-siratal mustaqim, batas terakhirnya di mana? Jalan yang lurus itu adalah di jaiz, adalah di jawaz, di mubah. Nah, yang tiga ini memang adanya di as-siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus as-siratal mustaqim itu ada tiga jalur di dalamnya. Satu jalur wajib, dua jalur sunnah, tiga jalur jaiz. Kalau kita keluar dari jalur jaiz, jalur boleh, mulai di sini kita berhadapan dengan warning, berhadapan dengan teguran, berhadapan dengan cacian, kan? Ada dua jalur lagi di luar as-siratal mustaqim. Satu yang disebut jalur makruh. Nah, jalur makruh itu adalah warning dari Allah. Makruh itu artinya tidak disukai oleh Allah walaupun tidak diancam dengan siksaan. Itu jalur makruh. Kalau kita menggunakan semua fungsi jasmani dan rohani kita di jalur makruh, disiksa tidak, kan? Disiksa tidak. Dapat pahala apa lagi? Apa? Dan
tidak disukai oleh Allah. Makruhun. Arti makruhun karihahullah. Arti makruh itu karihahullah. Artinya tidak disukai oleh Allah. Allah tidak suka. Mulai ini di warning oleh Allah. Dan kalau kita menggunakannya di jalur makruh. Ini udah keluar dari as-siratal mustaqim nih. Dan nah, yang lebih parah, keluar dari as-siratal mustaqim ini adalah di jalur haram. Ketika kita menggunakan semua fungsi anggota tubuh kita dan rohani kita di jalur haram, maka di sana kita sudah mendapatkan ancaman keras dari Allah. Allah benci, Allah akan menyiksanya, dan Allah sudah sediakan menyiksanya. Dan Allah mencabut keberkahan dalam hidup kita, dalam rizki, dalam rumah tangga, dalam usaha. Duit banyak, barokahnya tidak ada. Allah cabut keridoannya. Allah kasih duit banyak, dunia banyak, tapi Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Makan loh, gitu kan? Makan loh. Nah, Allah tidak ridho. Ingat. Kenapa? Karena kita ada di jalur apa? Jalur haram. Ini jalur haram ini sudah keluar daripada batas had. Kan? Ini yang disebut dengan batas had. Had itu batas, gitu kan? Alladzina yujawizuna al-had. Orang yang melampaui batas. Yang melampaui anil haddi, keluar dari batasnya. Keluar dari batas itu apa? Yaitu batas yang tadi. Akhir daripada batas as-siratal mustaqim adalah jawaz, boleh. Selama masih dibolehkan, silahkan. Memang kamu tidak akan mendapatkan pahala, tapi kamu tidak akan mendapatkan siksa. Makan sekenyang. Ya? Silahkan kamu menggunakan jasmani rohanimu sesukanya, asal tidak keluar dari batasan apa? Boleh. Karena kalau keluar dari batasan boleh, artinya tidak boleh. Batasan tidak boleh ini ada dua, ada makruh, ada haram. Itu batasan tidak boleh itu, kan? Nah, kalau makruh sudah kena warning kita. Haram sudah kena ancaman berat kita. Dicabut oleh Allah keberkahan. Padahal duitnya itu juga. Istri kita, suami kita itu juga. Rumah tangganya yang itu, rumahnya yang itu, jabatannya itu, kerjaannya itu. Tapi keberkahannya yang dicabut, ridhonya yang dicabut, cinta Allah dicabut oleh Allah. Diganti, kasih plang oleh Allah, plang. Manusia terkutuk. Dikasih plang oleh Allah, kan? Dikasih plang nih, DPO, buronan, malaikat zabaniyah. Dikasih plang oleh Allah, kan? Ini orang, kan, yang sudah dijanjikan akan mendapatkan api neraka dibakar oleh Allah, kan? Dikasih plang oleh Allah. Kalau kita ada di jalur apa? Haram. Keluar dari jalur as-siratal mustaqim. Dan itu yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Makanya suka disebutkan dalam beberapa ayat dalam Quran oleh Allah, kan? Ahli neraka itu perilakunya adalah melampaui batas. Melampaui batas. Kita mungkin sering dengar ada bahasa melampaui batas. Batas itu apa? Batas itu tadi, batasan itu adalah ada tiga jalur, kan? Akhir dari batasan, kan? Yang disebut melampaui batas adalah batasan apa? Jaiz, boleh, kan? Boleh. Nah, ini masih as-siratal mustaqim. Kalau masih boleh, ya silahkan pakai sebentet.
sesukanya, kan? Sesukanya. Asal jangan sampai kamu berada di jalur apa? Makruh, apalagi di jalur haram. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Di jalur yang mana, kan? Fungsi daripada anggota tubuh kita ini, fungsi daripada hati kita, pikiran kita ini, artinya di dalam pemakaiannya, di dalam mengkondisikannya, di jalur yang mana kita berada nih, kan? Nah, awas jangan sampai keluar daripada batasan, awas jangan sampai melampaui batasan. Melampaui batasan artinya keluar dari jalur apa? Jaiz, jalur boleh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, ya, sehingga kita ada selama-lamanya di jalur yang Allah ridhoi, di jalur ketakwaan, di jalur ibadah, ya, di jalur wajib, di jalur sunnah, sehingga gerak-gerik kita selalu mendapatkan ridha Allah dan selalu menghasilkan keuntungan pahala yang besar, ya, yang Allah siapkan akan Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi ahli keuntungan di dunia dan di akhirat, ya. Sirri asrarul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.